Pemirsa, kalau Anda ingin anak-anak Anda merasakan bagaimana bekerja dan juga bagaimana sebetulnya dunia kopi, Anda bisa datang ke Kidzania. Ada establishment yang khusus bagi anak-anak Anda mengenai dunia kopi sebagai coffee maker di sana. Bukan begitu, Mbak Stella? Oke, tadi sempat dikatakan bahwa anak-anak yang sudah punya experience masuk ke establishment kapal api ini kemudian ingin kembali lagi. Apa sih sebetulnya yang membuat mereka merasa seperti itu? Ya, karena melalui establishment ini, Tantri selain mereka belajar, bekerja, dan bermain, mereka juga memperoleh pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan seperti apa yang dimaksud? Pengetahuan, mereka jadi tahu, oh ternyata ini tuh kopi yang suka diminum oleh orang tua mereka di rumah. Mereka juga bisa membedakan kualitas kopi yang enak dan yang mungkin kurang seperti apa. Itu juga diajarkan ya? Itu juga diajarkan. Mereka juga memperoleh pengetahuan tentang, oh ternyata seperti ini ya alat-alat di pabrik kopi. Walaupun memang mungkin tidak sebesar pabrik kopi yang sebenarnya gitu. Lalu juga mereka memperoleh keahlian untuk membuat kopi. Itu sesuatu hal yang buat anak-anak mereka senang sekali untuk lakukan. Oke, Ya, di samping itu gajinya juga besar ya? Betul. Orang tua sendiri juga, orang tua senang karena anak-anak terbangun critical thinking mereka. Anak-anak jadi punya pemikiran kritis, oh ternyata yang mama saya minum setiap hari itu seperti ini. Mama kenapa nggak minum ini aja? Seperti itu kira-kira. Itu bisa juga untuk hal-hal lainnya, minuman-minuman lainnya juga, begitu harapannya ya, bisa lebih kritis anak-anak. Nah, Bianca sudah pernah melihat establishment ini? Iya, justru saya kemarin dari Kidzania dan saya melihat sendiri. Saya pernah ke pabrik kapal api dan ini memang dibuat untuk menyerupai aslinya. Miniaturnya seperti So, itu. Bianca sendiri pendapatnya apa mengenai establishment ini? Menurut saya establishment kopi kapal api factory di Kidzania ini sangat bagus sekali ya. Soalnya anak-anak itu diajarkan dari cara memilih biji kopi yang baik gitu, sama yang tidak baik, memisahkannya, lalu cara mensangrai itu menggoreng tanpa minyak, so mereka coba satu-satu gitu, dan lalu grinding proses, jadi dari biji kopi menjadi bubuk mereka diajarkan secara detail dan setiap prosesnya itu bau biji kopinya berbeda gitu dan mereka disuruh mencoba aromanya juga. Jadi Bianca melihat ini sebagai hal yang positif lah ini. Iya. Establishment ini luar biasa untuk anak-anak Indonesia Iya. pastinya. Tadi Bianca sempat mengatakan bahwa sebentar lagi kami ikuti event Miss Coffee International 2012 begitu. Ada 26 negara begitu ya? 26 negara. 26 negara yang akan bersaing. Persiapannya sudah sampai mana, Bi? Apa saja sih yang akan dipertandingkan di situ begitu? Minggu depan saya akan berangkat ke Bali untuk karantina tanggal 15. Persiapan saya itu ya mendalami lagi kopi-kopi di Indonesia dan juga secara keseluruhan internasional. Wawasan kopi saya ditambah setiap harinya. Itu lalu nanti saya yang coba akan menjadi bahan untuk dipertandingkan begitu ya? Iya, terutama wawasan kopi kita dan selain itu juga leadership, public speaking saya dan semuanya itu dipoles gitu. Oke, Iya. dari 26 negara tadi, saingan terberat Indonesia negara mana, Bianca? Menurut saya Brazil. Nah, Brazil tuh penghasil kopi Nomor satu di dunia ya? Iya. Itu yang paling akan bersaing ketat juga dengan Indonesia. Vietnam kan juga nomor 2 ya? Iya, dengan Vietnam nomor 2. Oke, nanti kita berharap yang terbaik pasti buat Bianca. Kalau berhubungan dengan event, ini kan tadi ngomongin event, Kidzania biasanya punya banyak sekali event. Nah, upcoming-nya ini di bulan Oktober atau November ini ada apa Mbak Vela untuk anak-anak Indonesia? Dalam rangka kita tahu sendiri Oktober ini di seluruh dunia itu merayakan perayaan Halloween. Nah, di Kidzania mengambil momen ini sebagai momen untuk menunjukkan ajang kreativitas anak-anak. Tanggal 27 Oktober nanti kita akan ada Scary Fun Costume Festival, di mana setiap pengunjung yang pada tanggal tersebut datang di sesi 2 dengan menggunakan kostum dengan tema scary atau fun, mereka bisa mengikuti kostum festival ini dengan mendapatkan tentunya hadiah-hadiah menarik dari Kidzania Jakarta. Oke, itu yang upcoming yang Itu paling yang paling dekat di 27 Oktober ini, Kidzania Scary Fun Festival. Oke, ini bisa diikuti oleh semuanya? Ini boleh diikuti oleh semuanya, oleh anak-anak berusia 4 sampai 16 tahun yang akan memperebutkan 4 gelar. Nanti akan memperebutkan 4 juara sebagai the best costume, the best makeup, the best expression, dan juga nanti satu lagi ada the best catwalk. Tahu nggak ini siapa yang paling heboh biasanya? Orang tuanya loh. Betul sekali. Betul ya? Iya. Nanti mereka bisa hadir mendampingi Mereka anak-anak juga dengan tentu bisa kostum hadir juga. mendampingi anak-anaknya. Nanti kita akan mengadakan festival ini di teater, di Metropolitan Theater of Kidzania. Jadi pasti akan seru sekali karena akan ada banyak sekali anak-anak yang menunjukkan kreativitas mereka dengan menggunakan kostum-kostum. Dan kalau mau tahu info lebih lanjut, nanti mungkin Bianca dan Tantri mau mengajak
keponakan atau teman-teman yang ikut bisa klik di www.kidzania.co.id. Bianca ini mau ngajak teman-teman Miss Coffee lainnya. Untuk hadir gitu. Oke. Oke, ini Indonesia pertama kali menggelar event internasional untuk Miss Coffee Internasional di Bali ya? Iya, tahun pertama kan diadakan di Bali, dan tahun berikutnya akan keliling dunia gitu. Itu Nah, rencananya. kriteria sebagai Miss Coffee Indonesia untuk nanti generasi mendatang mungkin yang menonton juga ingin terinspirasi oleh Bianca yang menjadi Miss Coffee, apa saja sih yang dipersiapkan Bianca? Pertama saya tuh sering browsing mengenai kopi gitu ya, membaca buku mengenai kopi. Cuma kalau saya kan memang ada rencana mau buka coffee shop di Indonesia seperti itu. Jadi selain wawasan tentang kopi juga public speaking juga sangat penting, dan lalu positive attitude dan tidak gampang menyerah ya, karena Miss Coffee ini kan tidak hanya berhadapan dengan petani-tani, cuma masyarakat pada umumnya dan juga menteri-menteri seperti itu. Oke, biasanya kesulitannya di mana Bianca menjadi Miss Coffee ini? Kesulitannya mengenal kopi-kopi di Indonesia dan juga di luar negeri gitu loh. Itu wawasan yang sangat luasnya itu kan nggak bisa belajar dalam waktu berapa bulan gitu. Jadi ini Bianca sambil menyelam minum air. Iya. Belajar kopi tapi bisa membuka gerai kopi juga. Kalau gitu good luck, kita doakan yang terbaik untuk Miss Coffee internasionalnya. Terima kasih. Semoga bisa menjadi juara itu yang pasti karena Amin. membawa nama Indonesia, juga membawa kopi-kopi Indonesia karena di belakangnya ada para petani dan juga masyarakat. Jadi kita berharap banyak sama Bianca. Thank you Mbak Vela. Terus menginspirasi anak-anak Indonesia pastinya. Pasti ya. Pemirsa, demikian talk show Kidzania bersama Kopi Kapal Api, dan tetap terus di 811 Show. Kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi-informasi lainnya. Sampai jumpa.